Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ya, kita berada di akhir kitab Miskul Khitam, insyaallah Allah berikan kebaikan di penghujungnya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Perbuatan itu terlihat di penghujung. Jadi kalian lihat santri yang belum dapat pemahaman atau dari kalimat yang nggak dipahami atau dari ibarah yang muskilah, kalian pada masa waktu senggang ini lagi libur, selesai ujian, ambil waktu kesempatan dari berbagai kitab-kitab yang telah kita khatamkan. Mau ta'lim, apa lagi? Ayyuhal walad, dan termasuk ini kita akan khatamkan. Nah, jadi waktu yang ada kalian manfaatin sebelum kepulangan. Mufradatnya, pemahaman ibarahnya, tanya satu sama lain, hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu dengan saling diskusi. Bukan sekedar belajar dong sama guru. Karena keberhasilan murid itu bukan 100% di tangan guru, tapi sebaliknya ada di tangan murid itu sendiri. Guru paling cuma 30%, selebihnya 70% itu murid sendiri. Dia yang semangat, dia yang baca, dia yang kaji, dia yang tahqiq, dia yang ngulang, dia yang... Nah, dapat. Jangan bengong aja. Percuma kitab sayang kebuang. Beli kitab mahal-mahal orang tua ngasih, akhirnya nggak dipahamin. Kita pengen paham. Kita apaan? Jadi yang udah hatam itu ayyuhal walad dan talimut ta'lim harus dipahami. Ambil waktu ya. Nah, nanti selalu tuh tanpa disuruh, tanpa dikabarin lagi itu, lihat nanti akan diberitahukan oleh Imam Al-Haddad. Ciri murid yang shadiq, sesungguhnya murid kriterianya ada di sini. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu qarinul wafa. Yang namanya murid shadiq itu murid, sebenarnya murid qarinul wafa. Dia temannya menepati janji. Kalau apa yang diucapkan, kalau apa yang diperbuat selalu menepati janjinya. Wal futuwah, teman sifat kedermawanan. Karam. Yuk. Ada ilmu dikasih, ada pemahaman diberitahukan temannya yang nggak paham, yang sulit pemahamannya dikasih tahu. Itu namanya qarinul futuah. Haliful haya, memiliki sifat pemalu. Wal buru'ah, muru'ah dia. Arti muru'ah, dia melihat keadaan, ini pantas atau enggak ya? Ini bagus atau enggak ya? Ini layak atau enggak ya? Itu arti muru'ah itu. Nanti di dalam pembahasan fiqih kita akan bahas tentang masalah mereka yang menyaksikan hilal itu harus za muru'ah. Memiliki sifat muru'ah. Takhalluq bi akhlaq zamanihi wa makanihi. Nah, dilihatin. Pantasnya apa iya murid masuk kamar mandi nggak pakai peci. Ah, nggak bagus. Nah, itu muru'ah itu. Apa iya keluar atau di kamar pakai celana pendek. Ah, itu haram udah kalau celana pendek ya. Ini peci, dia nggak pakai peci. Nggak pantas ah. Tuh, itu nggak pantas. Berarti dia punya muru'ah di situ. Ini yang disebut dengan murid al-muridu shadiq. Murid sebenarnya kayak begitu. Yunsif kulla ahad min nafsihi. Memandang setiap orang ada melebihi dari jiwanya. Memandang setiap orang melebihi dari jiwanya. Ya, mandang si fulan dia lebih dari ana. Sekalipun dia pemahamannya kurang, sekalipun dia begini, tapi dia karena punya pandangan dia itu lebih dari ana. Tuh murid begitu. Lalu apa? Wala yantasif laha min ahad, dan dia tidak merasa lebih
pada jiwanya itu dari siapapun orang. In u'tiya syakar wa in muni'a sabar. Kalau diberikan sesuatu dia bersyukur, kalau dia tidak diberikan dia sabar. Wa in zalam taba wastaghfar. Kalau dia berbuat kezaliman dia bertaubat dan beristighfar. Wa in zulima afa wa ghafar. Tapi kalau dia dizalimi, dia memaafi dan mengampuni. Udah, aneh maafin. Yuhibbul khumul wal istitar. Cinta khumul, tidak terlihat dan menutupi diri. Masya Allah, lihat tuh. Demennya begitu dia. Nggak mau nampakin apa-apa dirinya lebih dari yang lain. Nggak. Wa yakrahu dzur wal ishtihar. Dan dia benci menampakkan diri dan tersohor. Dia benci itu. Lisanuhu, lihat tuh, itu dia tuh, Pak. Iya kan? Jadi sifat tawadhu yang dikedepankan oleh diri dia. Dan begitulah sifat orang bertakwa, siapapun mereka, tawadhu yang dikedepankan. Sampai ada suatu cerita Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan khalifah yang kelima. Ya, yang sangat adil. Yang hanya beliau memimpin kurang lebih hanya 2 tahun, tapi luar biasa kehebatannya. Dikenang sepanjang masa, harum namanya. Umar bin Abdul Aziz ini sempat ada orang bertamu pada beliau. Ketika di malam hari, ini tamu sedang menulis. Tiba-tiba lilinnya mati. Dulu pakai lilin. Kalau sekarang kan ada lampu. Dulu pakai lilin mati. Tiba-tiba ini si tamu kaget ada gerakan. Sayyidina Umar masuk, ketok pintu. Ditanya kenapa? Lilinku mati. Aku ingin keluar beli. Dibalikin oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, laisa min karamir rajul an yastakhdima dhaifah. Tidak dari kemuliaan seseorang bahwa menjadikan tamunya sebagai pelayannya. Enggak perlu. Aneh yang keluar. Umar bin Abdul Aziz nih, khalifah. Laisa min karamir rajul an yastakhdima dhaifah. Dari kemuliaan seorang menjadikan tamunya sebagai pelayannya. Ya. Maka di situ apa yang terjadi? Dia ngomong, si tamu ngomong, "Ya udah, kalau begitu ane bangunin aja pelayan antum. Ane bangun pelayan antum. Lagi tidur, kita bangunin, beliin lilin." Dibalikin Sayyidina Umar bin jangan. Nggak perlu, jangan. Kesian dia. Udah melayani kita dari pagi, siang, sore, sekarang waktu mereka tidur, kita bangunin. Jangan. Tapi Sayyidina Umar, engkau yang beli? Engkau yang beli? Iya, aku yang beli. Sampai beliau mengatakan, zahabtu wa ana Umar. Raja'tu wa ana Umar. Ma naqasa syai'un, ma naqasa dzalika min syai'. Wa kana indallah rajulun mutawadhi'an. Tuh lihat. Ketika aku pergi, aku Umar. Aku kembali pun juga enggak berkurang kemuliaanku sedikit pun. Dan sungguh sesuatu yang tinggi di sisi Allah ketika dia memiliki sifat tawa. Jadi ini ya, bagaimana mereka itu mengedepankan dari masa belajarnya, tawadhu'nya diketahui. Nutupin diri, nggak mau sohor, nggak mau dia terkenal, nggak mau dia menampakkan ilmunya. Yuhibbul khumul. Apalagi lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzun. Lidahnya dari sesuatu yang tidak dia inginkan tersimpan.
Lisannya dari setiap sesuatu yang tidak dia inginkan tersimpan. Wa qalbuhu, dan hatinya ala taksirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Dan hatinya dari keteledorannya di dalam taat kepada Tuhannya itu mahzun. Dia sedih. Sedih, nggak ada qiyamul lail, sedih hatinya itu. Taksir ala tashmir itu namanya. Merasa teledor padahal sudah puncak kehebatan. Merasa kurang. Itu namanya itu mahzun. Wa qalbuhu ala taksiri, dan hatinya itu atas keteledorannya fi ta'ati rabbih mahzun, sedih hatinya. La yudahinu fiddin, tidak menjilat di dalam urusan agama. Ya, nggak datengin umaro, nggak datengin ini minta-minta. Jual agama dengan berbagai macam dalih, enggak. Itu la yudahin fiddin. Enggak menjilat-jilat. Artinya nggak mengutamakan urusan dunia di atas urusan agamanya. Ya. Wala yurdil makhlukin, dan dia tidak ridha kepada setiap makhluk bisukhti, yang dengan sebab makhluk itulah membuat sukhti, murka Rabbil alamin. Ya'nas bil wahda wal infirat. Tenang jiwanya kalau sendirian. Wa istauhish, dan merasa liar atau resah min mukhalatatil ibad, ketika dia bercampur baur kepada manusia. Kalau nggak ada tujuan yang baik, dia nggak bakal mau duduk bersama manusia lain. Mendingan dia sendiri sama Tuhannya. Dia sendiri dengan kitabnya, dia sendiri dengan ilmunya, dia sendiri dengan zikirnya, dia sendiri dengan berfikir. Ketimbang dia bergaul kepada makhluk yang semuanya itu tempat bala, musibah, bicarain orang, semuanya nggak ada habis. Ya kan? Maka Imam siapa? Imam Syafi'i katakan apa? Laula qiyam fil ashar wa suhbatul akhyar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Laula qiyam fil ashar, kalau tidak bangun malam untuk sholat wa suhbatul akhyar, aku duduk kepada orang-orang baik. Aku duduk, datengin tuh orang-orang soleh, datengin. Duduk sama dia. Kalau nggak ada itu semua dua, ma'ahbatul baqa fi hadar. Nggak mau aku lama-lama tinggal di tempat ini. Itu di alam dunia. Wala talqahu, dan kau tidak mendapatinya, ini penuntut ilmu nih, yang betul-betul, illa ala khair ya'maluh. Melainkan kau akan dapatkan dia atas kebaikan yang sedang dia kerjakan. Au ilmin yu'allimuh, atau ilmu yang sedang dia mengajarkannya, yurja khairuhu. Tuh kau dapatkan itu terus. Engkau dapatkan itu selalu. Engkau dapatkan dia lagi murojaah ini kitab, baca ini kitab, tagyidul masail, tulis ini masail, bertanya ini, mudzakarah, atau dia kau dapatkan dia sedang mengajar ini, ngajar itu. Tuh lihat. Tuh murid, gimana guru? Murid begitu kata Imamul Haddad. Yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya, wala yukhsha syarruhu, dan tidak ditakuti keburukannya, wala yu'zi man adzah, tidak menyakiti orang yang menyakitinya, wala yajfu, dan tidak memiliki keras hati atau ya tabiat yang buruk, man jafa, akan orang yang berbuat buruk kepadanya. Allahu akbar. Tuh lihat ya. Dia nggak berbuat buruk kepada orang yang berbuat kasar sama dia. Tapi tenang aja sudah. Nggak pikirin yang begitu-gitu. Oh, udah penting dia bisa belajar, dia bisa mengajar, dia bisa murojaah. Oh, itu dah. Tuh murid shodiq begitu. Maka Imamul Haddad memberikan perumpamaan, kanakhlah, seperti pohon kurma. Pohon kurma kan tinggi. Ya, kurma. Kalau di Indonesia nggak ada kurma, kita katakan kelapa deh. Nah, rojil, ya, pohon kelapa. Turma bil hajar, dilempar dia dengan batu. Itu kurma dilempar dengan batu. Fatarmi birrutab. Dibalikin apa? Maka dia melempar dengan buahnya. Kita mau ngambil kurma tinggian, tajam,
Nggak bisa, pakai batu aja kita lempar. Dia balikin bukan dengan batu, tapi balikin apa? Dengan buahnya, dengan kurmanya, dengan rutopnya lagi. Paling enak rutop. Rutop paling enak ketimbang tamar, ya kan? Ada bisrun, ada rutop, ada tamar. Rutop yang tengah-tengah, yang legit, yang kuning kemerah-merahan, enak banget. Padahal kita lempar kenapa? Nah, itu lihat. Ambil ilmu kurma. Ambil ilmu pohon kurma. Ambil ilmu pohon. Banyak pohon kita bisa jadikan ilmu tuh. Ya? Lihat. Istiqomahnya pohon terus bisa yang 5 tahun. Kayak buah, kayak pohon manggis. Kayak pohon kelapa. Iya kan? Sampai dia besar, lihat akarnya. Kokoh gak? Kokoh. Perlu disiram lagi gak? Gak perlu siram lagi. Pohon yang udah kuat, yang gede, lihat kita lihat. Kelapa, manggis, pala. Perlu disiram gak setiap hari? Enggak. Tapi anak-anak kecil, yang pohon masih kecil-kecil, perlu diperhatiin gak? Perlu diperhatiin. Kalau bengkok, lurusin. Terus sampai dia besar, udah berbuah, lepas. Lalu kita perhatiin lagi gak tuh? Kagak. Terus dia berbuah, terus manfaat, terus manfaat. Sampai nggak ada waktu, ya habisnya. Malani hayatlah. Nggak ada habisnya itu waktu. Manfaat. Terus itulah ilmu pohon tuh, sama kayak kalian. Dipecut, disabetin, diomelin. Nah, masih kecil. Ntar kalau udah pikiran kalian matang nih, berarti kan kalau masih dipecut, masih diomelin, pikiran masih labil, masih kecil. Biar badannya gede-gede. Tapi kena sabetan masih kecil. Tapi kalau dia udah pikir, ya Allah betul ya apa kata guru, betul apa yang disampaikan, betul arahannya. Ya Allah benar. Nah udah begitu aja. Kalian akan berikan manfaat terus setiap saatnya. Pagi, siang, sore, malam. Manfaat terus. Disitulah ya. Syukur yang tidak akan ada habisnya di dalam kita mensyukuri guru kita. Itu dia. Ya, ilmu apa? Hafid? Kurma. Tuh, ilmu pohon kurma. Kita lempar buahnya dengan batu, dibalikin dengan buah. Wakil ardi. Nah, ilmu lagi nih. Ilmu tanah. Ilmu bumi. Yutrah alaiha kullu qabih. Dilemparkan atasnya setiap sesuatu yang buruk. Apa aja? Sampah. Ditaruh ya di tanah. Kita ngeludah di tanah, kita injak di tanah. Mungkin naudzubillah kita taruh kotoran di tanah. Ya kan? Wala yakhruj minha, tapi tidak keluar dari tanah tersebut illa kullu maliyah. Melainkan sesuatu yang enak. Air di mana? Di dalam tanah. Emas di mana? Tanah. Minyak di mana? Tanah. Iya. Apa? Singkong di mana? Singkong di tanah. Bisa keluar yang enak begitu. Lihat tuh, ilmu bumi. Keluar. Bagus-bagus semuanya. Nggak ada yang nggak bagus. Ya, minyak. Apa aja. Air, kehidupan, semua ada dalam. Padahal kita lempar dia di permukaannya sesuatu yang buruk. Kita taruh kotoran, sampah, ludah, semuanya. Tapi di bawahnya dia mengeluarkan yang baik. Begitu. Teluhu anwar sidqihi ala zahirihi. Nampak cahaya-cahaya kebenaran di atas zahir tu si murid. Kelihatan mukanya enak dipandang. Nggak sepet, nggak mukanya musum aja. Kita ngeliat, ya Allah, kesel banget lah mukanya. Nggak begitu, enak, senyum terus. Ya, enak. Apalagi apa yang disuruh guru. Oh, udah jalanin terus. Kebaikan buat kita. Ya, itu dia. Nggak lihat mukanya, kita lihat.
Kan kelihatan itu. Nggak perlu lihat, orang lihat mukanya. Ya, la tas'alil mar'a an khalaqihi. Jangan kau tanya budi pekerti manusia tentang dia. Fi wajhihi syahidun minal khobari. Dalam wajahnya nampak dari khobar hatinya. Ini anak emang kurang ajar, ini anak emang galil adab, ini anak emang buruk perangainya, ini anak emang kurang didikan, ini anak apa baik didikannya, ini anak bagus perhatiannya, ini anak betul-betul ngajinya. Kelihatan dari muka. Mau kita pakai cat sekalipun tuh muka diputihin sama Husin, tetap aja kalau udah nggak enak lihatnya nggak bakal enak. Berarti menunjukkan hatinya yang busuk, hati yang buruk, yang nggak ada manfaat. Ya, segimana juga. Mau belajar sama ini, mau belajar sama itu, belajar sama guru ini, tetap nggak bakal manfaat. Karena mukanya itu menunjukkan apa yang ada dalam hati. Wa yakadu yufsih, dan hampir murid itu yufsih, memberitahukan, menguraikan. Yufsih ayyubir ma yura ala wajhihi. Itu dia tadi yang saya sampaikan. Apa yang terlihat di atas wajahnya, amma yudmiru, dari apa-apa yang dia menampakkan, fisarairihi, di dalam hati-hatinya. Itu tadi aja. La tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun minal khobari. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah. Usahanya dan puncak semangatnya. Usahanya dan semangatnya fi ridha maulah, di dalam ridha kepada Tuhannya. Wa hirsuhu, dan kesungguhannya. Keserakahan arti kesungguhannya. Wa nahmatuhu, nah arti nahmah di sini buluk himmah, puncak semangatnya. Nahmah buluk himmah, puncak semangatnya. Fi mutaba'atir rasulihi wa habibihi wa mustafa. Allahumma shalli alaihi. Semangat, keserakahannya, kesungguhannya, dan puncak dari semangatnya di dalam mengikuti Rasulnya, kekasihnya, dan pilihannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yata'assa bihi fi jami' ahwalihi, dia merasa terhibur dengan Rasul pada seluruh hal ehwal Nabi. Udah bicara Nabi, udah merasa rindu, pengen tahu. Tuh seorang murid yang benar-benar. Ya, wa yaqtadi bihi fi akhlaqihi, dan mengikuti dengan Nabi di dalam budi pekerti beliau, wa af'alihi wa aqwalihi, perbuatannya dan perkataannya. Mumtathilan li amri rabbihil azim, dalam keadaan dia menjunjung tinggi dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabil karim haitsu yaqul wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Itu dia. Sungguhnya mereka yang membaiat kamu, hanya saja mereka itu membaiat Allah. Artinya mereka yang memilih kamu, sebenarnya mereka memilih Allah, nggak ada beda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hati-hatilah orang yang menyalahi perkara beliau, antusibahum fitnah, bahwa mendapati mereka fitnah. Au yusibahum, atau mendapatkan mereka itu azabun alim, siksaan yang pedih. Artinya apa? Kalau kita melanggar dari sunnah Nabi, melanggar dari aturan Nabi, dua keadaan. Ada kalanya bakal kita dapat musibah, atau yang kedua, kita bakal siksaan yang pedih. Fatarahu fi ghayatil hirsi ala mutabati nabihi. Engkau dapatkan dia dalam puncak keseriusan di dalam mengikuti nabinya. Siwaknya nggak pernah tinggal, sholatnya nggak pernah tinggal, segala sunnah dari pagi, siang, sore, malam, apapun yang Nabi lakukan terus dijalankan. Ragiban fil wa'dil karim, ya, menginginkan betul di dalam janji Allah yang mulia, wa hariban minal wa'idil alim, dan kabur, dalam keadaan kabur dari ancaman yang pedih, al-waridain,
Yang keduanya datang fil ayat allati auratnaha, yang kami tadi barusan memberitahukannya, mendatangkannya, wa fi ma lam nuridhu, dan pada apapun yang kami tidak mendatanginya. Banyak ayat. Memang huwa fi ma'nahul mustamilah, dari apa yang dia, dari apa-apa yang di dalam artinya itu meliputi alal bisyarah, atas kabar gembira, bighayatil fus, dengan puncak mendapatkan keberuntungan, wal falah, kebahagiaan, lil muttabi'in ala rasul, bagi orang yang mengikuti Rasulullah, wa ala nadharah, dan atas kehati-hatian, bighayatil khizi, dengan puncak kehinaan, wal hawan, kerendahan, lil mukhalafina lahu, bagi mereka yang menyalahi aturan Nabi. Selesai deh. Alhamdulillah. Ayo kita baca bersama-sama doa yang diutarakan di akhir kitab Adab Sulukul Murid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qutbu Da'wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ayo Ustaz Talqin, kalian baca barengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram antarzuqana kamal al-mutaba'ah li abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batina wa tuhyiyana wa tumitana ala zalika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, tamat hadir risalatu lil muridil makhsus min rabbihil majid bitatsbit. Sudah selesai itu, sempurna risalah ini untuk murid ya, yang disebut dengan adab suluk murid tersebut. Bitatsbit, dengan pengokohan, wata'id, pembenaran, wata'id dan penguatan, watasdid, pembenaran. Wa kana bihamdillah imlauha. Nah, itu. Dan alhamdulillah selesai imlanya, tulisannya fi sab'i layalin au tsamanin, ya, pada malam ke-7 atau malam ke-8 min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan sana 71 wa alfin min hijratihi, dari tahun 1071. Ya, 1070, karena beliau hidupnya itu waktunya 1071, ya. Sebelumnya juga lahirnya di antara 1000-an awal dari Hijriyah. Itu 1000 berapa? 400 berapa sekarang? 1445 itu. Iya. 1000. Oh, 30. 44. 1445 atau 44 lah. Dari situ. Ya. Jadi udah kurang lebih 400 tahun. 4 abad. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Insyaallah Allah berikan keberkahan, Allah berikan futu, pemahaman yang kuat, dan bisa Allah berikan taufik untuk mengamalkan di dalam kitab ini apa yang telah diarahkan oleh beliau fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.